Shalom saudaraku yang terkasih, sharing Pronimus ke-9 pada pagi hari ini akan kita belajar bersama bagaimana mendalami akan kasih setia Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Saya beri judul dengan kasih itu membawa kualitas hidup yang sempurna dalam perenungan kita di masa Paskah saat ini. Kita melihat dari Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dalam versi King James berkata, For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him shouldn't perish but have everlasting life. Sebelum kita melanjutkan, saya akan membawa kita merenungkan bagaimana kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Pada awalnya adalah Allah, dan Allah mengasihi manusia, dan Dia menciptakan manusia dan memberikan taman Eden bagi Adam dan Hawa. Hanya ada satu pohon yang tidak boleh dimakan oleh Adam dan Hawa. Dan akhirnya Adam dan Hawa terkena bujukan iblis dan mereka memakan buah. Dan yang terjadi adalah manusia jatuh dalam dosa. Di dalam dosa itu manusia hidup dalam dosa, dan Roma 3 ayat 23 berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Mereka hidup dalam dosa dan bebas berbuat dosa. Ketika waktu kita dalam dosa itu, Allah hadir dengan Kristus dalam penderitaannya. Kemudian Dia disalibkan. Sebelum kita melanjutkan, saya mengajak kita untuk melihat klip berikut ini. Ada beberapa orang pendaki, 3 diantaranya adalah seorang ayah dan anaknya yang laki dan perempuan. Dan mereka mendaki gunung bersama dengan kelompoknya. We got amateurs at 12 o'clock. Check your safety. Annie! How close to the wall are we? Peter, I want you to get your knife. What? Just do as I say. Get it! You don't have much time here. You have to do something for me, Peter, okay? Cut me loose. No. There's too much weight here. One cam's never gonna hold it. I can get You understand in. what I'm saying? I You can have to fit cut me in. loose. You don't do this. It'll I'm gonna pull everybody down and everybody's gonna die. You're wrong, it'll Shut up, hold. Eddie! It's It'll 1 day or hold. 3, Peter. You understand what I'm saying? Just think about it. Don't make him do this. All right, she's gonna kill your Don't sister. make him do this. Annie's gonna die if you don't do this. Now cut the rope. No, I won't do it. Just cut the rope. I can't. Cut the rope. Stop Any second now, that camera's gonna come out of the wall, and Annie and you are gonna die. Is that what you want? Listen. You're gonna kill your sister. Stop it, Now cut the damn rope. Cut it. Do it. Doesn't matter about me. Just cut it. No. We're running out of time here. Don't do it, Just Peter. cut it. Nobody's gonna blame you for it. Just cut it, Peter. We're gonna die. Annie and you are gonna die. Just cut it, Peter. Please. Akhirnya Bapak harus merelakan nyawanya demi menyelamatkan kedua anaknya. Itu kasih yang begitu besar yang ditunjukkan Tuhan ketika Dia mengasihi kita dengan disalib dan menebus dosa kita. Dan kemudian Dia dibangkitkan pada hari yang ketiga. Dan saya dan Bapak Ibu masuk dalam anugerahnya ketika percaya kepadanya. Kita masuk dalam kemerdekaan yang sejati dalam Kristus. Ada dua hal di bagian ini yang harus kita lihat. Ada dua macam hidup. Hidup yang pertama adalah hidup dalam dosa, dan hidup yang kedua adalah hidup dalam anugerah Tuhan.
Kata hidup dalam dosa dalam kedagingan itu dengan menggunakan hidup bios, sedangkan hidup dalam anugerah kata hidup zoe. Ini memberikan pengertian yang membawa kita dengan hidup zoe itu akan bawa kita bersama-sama dengan tujuan akhir, dalam tujuan akhir surga bersama dengan Allah. Nah, kalau kita melihat ada solof, begitu besarnya kasih Allah, panjang sekali. Lalu dia memberikan give his son, memberikan anaknya kepada kita. Ketika anak itu masuk ke dalam dunia, kemudian kita percaya kepada anak itu dan have everlasting life, artinya memiliki hidup yang kekal. Dari sini kita akan mendapatkan hidup yang kekal bersama dengan Tuhan. Kata hidup yang dipakai adalah kata zoe. Itu menggambarkan bahwa hidup yang kita dapati adalah hidup ilahi yang dimasukkan Allah dalam kehidupan kita. Dalam hal ini adalah hidup Kristus yang ditanamkan di dalam hidup kita. Hidup yang bukan hanya sekedar beribadah mendengarkan firman Tuhan setiap minggu, tetapi kita tidak melaksanakannya. Atau kita menyatakan sangat mencintai Tuhan Yesus, tapi kita juga membenci saudara atau orang lain. Atau kita katakan menghormati dan menyayangi orang tua, tapi kita tidak mau taat, malah memberontak. Diminta melayani Tuhan, kita menolak dengan berbagai alasan. Mau baca firman Tuhan dan menyatakan cinta akan firman, tapi tidak sungguh-sungguh mempelajari. Bukan hidup seperti itu, tetapi hidup yang dimulai dengan renewing your mind, perubahan mindset berpikir kita, bahwa kita bertanggung jawab untuk menunjukkan kehidupan ilahi itu nyata dalam hidup kita. Dengan apa? Dengan hidup dalam kekudusan, hidup dalam kualitas yang luar biasa, hidup dalam kesalehan hidup yang bisa menjadi terang bagi banyak orang. Sudahkah kita memiliki kualitas hidup yang seperti itu, hidup zoe, atau kita hanya menyia-nyiakan hidup kita, padahal anugerah Tuhan sempurna dalam seluruh hidup kita? Amin.